Dia takut lukanya saling menempel. Karena dia seorang laki-laki, baru saja menjalani operasi ganti kelamin. Dia ingin ayahnya jatuh cinta padanya. Pada akhirnya, dia dengan kejam mencampakkan ayahnya untuk membalaskan dendam ibunya. Dia ingat ketika dia masih kecil, itu hanya karena dia menyukai makeup. Setiap hari dipukuli oleh ayah. Hanya ibunya yang diam-diam mendukungnya dalam merias wajah. Tetapi ketika dia ditemukan oleh ayahnya, dia dianiaya. Lihat kamu, bibirmu begitu merah, muka jadi merah. Apakah kamu gila? Mengapa? Apakah kamu ingin menjadi waria? Sejak kejadian ini, status ibu dan anak anjlok. Ayah bahkan membawa pulang wanita lain. Wanita itu bahkan memprovokasi dia di depan pasangan aslinya. Sang ibu sangat marah sehingga dia menamparkan wanita itu. Adi melangkah maju untuk berhenti. Akibatnya, dia ditampar oleh ayahnya. Pada akhirnya, sang ibu tidak tahan. Bercerai, demi mewujudkan keinginan sang putra. Ibu menemukan rumah sakit operasi plastik. Biarkan dokter memotong hal yang mengalaminya itu. Biarkan putranya sepenuhnya menjadi seorang wanita. Juga meminta hubungannya untuk membantu mendapatkan identitas baru. Biarkan dia menjalani hidupnya lagi. Tapi karena ayahnya menguntit, sekali ketika ibu sedang mengemudi, untuk menjawab panggilan ayah, secara tidak sengaja mengalami kecelakaan mobil. Ibu dan pembantu di dalam mobil meninggal di tempat kejadian. Semua orang memperlakukan pelayan itu sebagai Adi. Ayah berpura-pura berduka untuk mereka. Adi tahu bahwa semua ini dilakukan oleh ayahnya. Jadi manfaatkan identitas barunya. Balas dendam untuk ibu. Dia membeli tiket pesawat kembali ke Thailand dari Inggris. Hari ini kebetulan adalah peringatan 1 tahun ibu. Dia tidak sengaja menemukannya. Ayah memanfaatkan hari kematian ibu. Ciptakan pria yang baik untuk diri sendiri. Omong-omong untuk mempromosikan bar baru mereka. Adi tidak tahan lagi. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dan pingsan. Setelah bangun, dia meminta pembantu rumah tangga untuk membantunya menyiapkan mobil. Dia tahu bahwa ayahnya paling menyukai jenis kelamin wanita. Siap memanfaatkan kekurangan ini, merusakkan ayahnya. Dia pertama kali datang ke rumah pamannya. Mengaku identitasnya. Paman ini adalah orang yang paling dipercaya ibu selama hidupnya. Dia yakin pamannya akan membantunya. Paman tidak bisa mempercayainya, tapi mendengarkan apa yang dikatakan wanita cantik di depan tentang pengalamannya. Dia harus percaya bahwa wanita ini adalah keponakannya. Paman menemukan tempat untuknya, tapi Adi tidak memberitahunya. Rencana balas dendam sendiri. Setelah pengaturan, dia memutuskan untuk bertemu ayahnya sebentar. Datanglah ke bar yang baru saja mereka buka hari ini. Melihat sekilas bibi yang kejam dengan ayahnya, Adi penuh dengan kebencian. Tidak sengaja menabrak pamannya. Keduanya saling berpelukan tanpa sengaja. Adi tertegun. Ketika masih muda, seluruh keluarga kecuali ibunya, pamannya yang memperlakukannya dengan baik. Kali ini kembali hanya untuk balas dendam. Dia membalas budi ayahnya. Adi panik untuk sementara waktu. Dengan cepat berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Shawl sutranya juga jatuh ke tangan paman. Karena shawl sutra ini, ketika paman kembali ke bar, dia diikuti oleh bibi. Tanyakan padanya wanita mana yang bergaul dengannya. Bahkan mulai memaki di depan wartawan. Ingin mencari tahu rubah kecil yang mana. Dia kembali setelah emosinya menjadi baik. Berjalan lurus, menatap bibi dengan sinis. Menyambar kembali syalnya, dan mengedipkan mata pada paman. Lalu berpaling. Ayah Adi tidak tahan lagi. Seolah-olah seperti seorang dewa lewat. Setelah konferensi pers, ayah Adi meminta sekretarisnya untuk memeriksanya. Dia pasti memiliki hubungan cinta yang kuat dengan kecantikan itu. Bukankah istrimu baru saja dikremasi? Dia tidak tahu di mana dia berada. Apa yang kamu takutkan? Menatap ayah yang flamboyan itu. Mata Adi penuh kebencian. Ketika aku pulang pada malam hari, dia menulis sumpahnya dengan lipstik. Harus membiarkan mereka yang menindasnya dihukum. Tetapi bagaimana mendekati mereka adalah masalah. Tapi kebetulan, Adi melihat foto pesta bibi dan sahabatnya. Berkata untuk mengadakan pertemuan pertukaran selebriti. Adi tiba-tiba punya ide. Mengingatkannya pada teknik tata rias yang diajarkan ibunya. Dia memutuskan untuk mendekati mereka dengan berpura-pura menjadi penata rias. Dia pertama kali berlatih tata rias di rumah selama beberapa hari. Lukis semua orang di keluarga dengan indah. Agar tidak menyia-nyiakan kemampuan air kecil, dokter memutuskan untuk membantunya menemukan tamu. Adi tidak mau, setelah melihat satu sama lain. Ternyata dia adalah sahabat bibi. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendekati mereka. Adi segera menyetujui permintaan makeup tersebut. Membantu bibi dan sahabat saya untuk merias anak muda berusia 18 tahun. Benar saja, menunggu sampai pertemuan pertukaran selebriti dimulai. Bibi dan pacar dengan riasan indah. Sulit untuk menguasai kerumunan dan menjadi fokus pesta. Jadi dia memutuskan untuk meminta Adi menjadi penata rias ratu. Adi siap menerima. Hari pertama kerja, sahabatnya merekomendasikan bibinya kepadanya. Ingin Adi merias wajahnya juga. Tapi Adi menolak. Tidak boleh mengungkapkan kekurangan sendiri. Tapi karena skill merias Adi memang bagus. Bibi tidak sabar untuk memanggilnya secara langsung. Perintahkan Adi untuk datang dan merias wajahnya segera. Adi tiba-tiba kehilangan kesabaran. Setelah mempermalukan bibi, menutup telepon. Tapi bagaimanapun juga itu adalah gadis kecil. Mentalnya belum cukup dewasa. Memikirkannya, berteriak dengan marah. Pengalaman bibinya menggertaknya sebelumnya. Mulai muncul kembali dalam pikirannya. Dia tidak tahan. Monster bau. Gunakan kembali riasan cantik. Dia akan mulai merencanakan. Pertama datang ke pasar sayur tempat paman sering datang. Setelah melihat paman, menunggu di pinggir jalan sampai. Paman baru saja masuk ke dalam mobil. Adi menginjak pedal gas dan memukulnya. Paman sangat marah. Bagaimana cara mengemudi mobilmu? Tapi setelah melihat Adi, kemarahan menghilang tanpa bisa dijelaskan. Adi berkata dengan sedih bahwa dia tidak memiliki SIM. Paman tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mendaftar asuransi. Kemudian mulailah menggoda saudara perempuan.
juga mengundang Adi untuk minum kopi. Kopi hitam kental dengan setengah cangkir air. Kamu minum kopi begitu maskulin. Ini adalah rasa favorit Paman. Dia ingin menjatuhkan Paman dalam satu gerakan. Setelah menangani kecelakaan lalu lintas, Paman benar-benar terpancing. Jika aku ingin bertemu denganmu, kecuali dipukul olehmu, apalagi yang harus dilakukan? Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Karena kamu memang pantas mendapat perlakuan spesial.